Ya, striker tajam keturunan Indonesia ini pernah main di Serie A bareng Bologna. PSSI siap panggil untuk perkuat skuad Sinteyong. Di informasi bola selanjutnya, 3 striker keturunan Indonesia di Liga Belanda yang bisa diangkut Sinteyong, lini depan auto gacor. Dan yang terakhir, Sinteyong bertaruh di Piala Asia U23. PSSI mengatakan Sinteyong sudah siap dengan konsekuensinya. Simak lengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, PSSI saat ini tengah gencar mencari pemain-pemain keturunan Eropa yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Program naturalisasi dilakukan federasi yang kini dipimpin oleh Erick Thohir ini sebagai upaya untuk mendongkrak performa timnas Indonesia di kancah internasional demi mewujudkan ambisi juara. Namun sejauh ini PSSI dinilai lebih banyak merekrut pemain bertahan. Padahal timnas Indonesia juga membutuhkan striker yang mematikan agar bisa bersaing di level Asia ataupun dunia. Ya, terbaru saat nama pemain top Eropa yang berposisi sebagai striker muncul dan dikaitkan dengan timnas Indonesia. Ia adalah penyerang milik Bologna, Sydney van Hooijdonk. Lahir di Breda, Belanda pada Februari tahun 2000, Van Hooijdonk merupakan putra dari legenda timnas Belanda yang bernama Pierre van Hooijdonk. Pemain yang punya tendangan bebas mematikan sewaktu aktif sebagai pesepak bola itu disebut-sebut memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Di awal karirnya, Sydney sempat memperkuat Akademi NEC Breda hingga memulai debut profesionalnya di tim utama pada Oktober 2018. Ya, pada musim perdananya bersama dengan NEC Breda, Sydney harus rela melihat timnya terdegradasi ke Liga 2 Belanda atau Eerste Divisie. Sementara itu di usianya yang kini memasuki 24 tahun, Sydney Hooijdonk tampil sebagai pesepak bola yang berkualitas. Ya, sebelum menjadi pilihan utama Bologna, ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan catatan 22 gol. Ya, semua 22 gol itu dicetak Sydney van Hooijdonk bersama dengan SC Heerenveen. Musim terbaik Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022-2023 yang mana ia berhasil mengemas 16 gol dari 33 penampilan. Dan masih bersama dengan SC Heerenveen di Liga Belanda, penampilan apiknya membuat Sydney ditarik kembali oleh Bologna ke Italia. Pada musim ini, Sydney Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bersama dengan Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney juga punya 2 caps bersama dengan timnas Belanda usia 21 yang mana itu membuktikan pemain satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Sementara itu kabar tentang naturalisasi Sydney van Hooijdonk pertama kali muncul setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamedan menyebut ada pemain keturunan Grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Ada pemain Grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik dunia. Dia ingin membela Indonesia, ujarnya. Nah, selain nama-nama seperti Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Kevin Dix, salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Van Hooijdonk. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong bakal turun tangan langsung ke Belanda untuk mencari penyerang keturunan Indonesia yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Sinteyong mengakui kebutuhan pemain di posisi striker timnas Indonesia memang mendesak. Dia pun mengisyaratkan untuk mencari penyerang yang punya darah Indonesia di Belanda. Memang komposisi penyerang masih menjadi masalah ya. Saat ini saya sudah berdiskusi dengan Pak Erick agar kita bisa dapat pemain baru yang lebih kuat. Mungkin saya akan terbang ke Belanda atau negara manapun untuk mencari pemain-pemain berdarah Indonesia. Jadi itu salah satu solusi ya untuk melengkapi pemain di posisi penyerang, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Setidaknya ada beberapa nama penyerang berdarah Indonesia di Liga Belanda yang bisa dipertimbangkan oleh Sinteyong. Dan inilah nama-namanya. Yang pertama, Ole Romeni. Ya, penyerang pertama yang dapat dipertimbangkan oleh Sinteyong adalah Ole Romeni. Pemain yang saat ini sedang berkarir bersama FC Utrecht ini kabarnya punya darah keturunan Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh akun Instagram @football.indonesia, pemain yang mencetak 11 gol di Liga Belanda pada musim 2022-2023 itu punya garis keturunan Indonesia dari neneknya. Jika melihat potensinya, maka pemain berpostur 180 cm ini cukuplah potensial. Sebab saat ini usianya baru menginjak 23 tahun.
Yang kedua, Dean Zandbergen. Berikutnya adalah nama Dean Zandbergen. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini tercatat berkarir bersama klub Sparta Rotterdam di level U21 yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Belanda. Usianya memang masih sangat muda, yakni menginjak 22 tahun saja. Tapi Dean masih membutuhkan waktu untuk membuktikan dirinya layak dinaturalisasi timnas Indonesia. Sebab dia belum pernah merasakan karir di level senior yang kompetitif. Oleh karena itulah, dia masih belum layak menyandang predikat Grade A. Yang ketiga, Delano Ladan. Ya, nama selanjutnya yang juga layak dipertimbangkan Sinteyong adalah Delano Ladan. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini kabarnya punya keinginan yang kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia sejak pertengahan tahun 2022, pemain kelahiran 2 Februari 2000 ini sudah tergabung dengan Top Os yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda. Saat masih berusia muda, pemain berusia 23 tahun ini pernah mendapatkan panggilan timnas Belanda untuk usia U17 dan U18. Dan informasi bola yang terakhir. Pelatih tim nasional sepak bola U23 Indonesia Sinteyong optimis bahwa tim Garuda Muda akan berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024. Informasi itu disampaikan oleh Arya Sinulinga, anggota Esko PSSI kepada media di GBK Arena Jakarta Pusat pada hari Selasa, 6 Februari 2024. Menurut Arya, Sinteyong percaya bahwa timnya bisa melampaui target yang ditetapkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dan jika berhasil, maka kontrak Sinteyong akan diperpanjang sampai 2027 nanti. Saat ini kontraknya akan berakhir pada Juni 2024, namun mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024 bukanlah tugas yang mudah. PSSI pun berencana mengirimkan timnas U23 Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan sebelum Piala Asia dimulai. Sinteyong menargetkan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dengan semua konsekuensinya, kata Arya Sinulinga. Nah, konsekuensi yang dimaksud adalah Sinteyong terkait pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23. Piala Asia U23 2024 memang bukan merupakan agenda resmi FIFA, sehingga klub memiliki hak untuk melarang pemainnya membela timnas U23 Indonesia. Ini berbeda dengan klub di Indonesia yang tentu saja akan melepas pemainnya kepada tim Merah Putih. Sinteyong ini kan menargetkan lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 ya, dengan semua konsekuensinya, kata Arya.